Oke, ini setnya kali ini berbeda ya. Jadi ini mungkin video singkat aja. Gue cuman pengen sharing soal apa sih kontemplasi gue atau apa sih refleksi gue selama seminggu terakhir ya. Jadi apa topik kita kali ini? Gue akan bahas soal apa sih esensi utama dari self improvement dan kenapa menurut gue self improvement itu adalah jalan gitu ya. Jadi mungkin untuk menjelaskan ini, gue harus track back ke umur gue sekitar 14-15 tahun ya. Yaitu sekitar gue usia-usia SMP. Nah, pada saat itu, gue itu adalah pribadi yang jauh beda dengan pribadi yang sekarang gitu ya. Kalau lu butuh gambaran, gue tuh dulu kerjanya makan mulu, gue nggak pernah olahraga, gue nggak pernah produktif, gue nggak pernah tahu juga apa yang pengen gue lakukan dengan hidup gue. Pokoknya gue cuman hidup buat main game, hidup buat makan, gitu-gitu doang lah. Nothing's inspiring dengan hidup gue waktu itu ya. Kalau gue boleh deskripsiin soal Arkana waktu umur 14-15, itu adalah Arkana ini sangat cinta dengan yang namanya kesenangan dan kenyamanan. Arkana ini terobsesi dengan hidup itu kejarnya kesenangan. Hidup itu kejarnya ya kenyamanan aja. Sampai akhirnya gue bingung gitu ya. Kenapa kok gue kejar kesenangan? Kenapa kok gue kejar kenyamanan? Tapi gue nggak dapet dua-duanya malahan gitu ya. Gue nggak pernah bisa dapat kesenangan yang selalu gue mau. Gue juga nggak pernah bisa dapat kenyamanan yang selalu gue kejar. Dan itu bikin gue jadi bertanya-tanya gitu ya. Apa ini salah ya? Apakah mengejar kesenangan dan kenyamanan salah gitu? Dan sebenarnya referensi gue mengejar hal tersebut adalah ya simply environment. Dan gue yakin kalian juga. Gue yakin kalian juga dikelilingi dengan orang yang oke, kita kejar kesenangan. Kesenangan tuh harus kita kejar. Kita pokoknya hidup ini harus senang, harus nyaman gitu ya. Nah, pada saat itu gue jadi bingung gitu kan. Kenapa kok orang-orang di sekitar gue pengennya kejar kesenangan, kenyamanan, tapi kok begitu semakin gue kejar, ini semakin gue kayak lagi di rat race gitu. Gue kayak ini nggak jelas banget. Ini gue nggak dapat kesenangannya, gue juga nggak dapat kenyamanannya, dan ironisnya gue malah nggak senang dan nggak nyaman. Gue malah jadi opposite-nya gitu loh. Dari sini gue identifikasi dan refleksi seminggu terakhir gue juga mengidentifikasi hal yang sama dan gue menemukan beberapa hal, yaitu ini kesenangan ya. Namanya kesenangan itu adalah adiktif, yaitu candu ya. Kesenangan itu bikin candu gitu loh. Dan gue nemuin siklus yang gue alami waktu masih umur 14-15 tahun itu adalah karena dulu itu cari kesenangan, bosen dengan kesenangan yang dia dapat, lalu dia cari lagi yang lebih. Cari kesenangan, bosen dengan yang dia dapat, cari lagi yang lebih, begitu 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 terus. Dan ini bahaya jadi adiksi karena gue jadi nggak pernah punya fokus lain di hidup gue selain cari kesenangan. Sementara di hidup ini kita tahu kita nggak bisa terus-terusan senang kan. Bayi aja baru lahir tuh dia langsung nangis gitu. Nah, sama juga dengan hal kedua yang gue dapatkan, yaitu soal kenyamanan. Yang gue percaya sampai sekarang adalah kenyamanan itu enak jangka pendek. Tapi ketika kenyamanan ditarik ke jangka yang lebih panjang, yang long term gitu ya, kenyamanan itu adalah satu-satunya hal yang membunuh progres. Sementara manusia tanpa progres itu adalah manusia yang sangat menyedihkan menurut gue. Nah, dari dua hal yang gue temukan ini, akhirnya gue kayaknya menyimpulkan sesuatu gitu dari kehidupan gue pada saat itu. Kenapa kok gue nggak seneng? Kenapa kok gue nggak nyaman? Kayaknya karena emang salah untuk mengejar ini gitu loh. Dan setelah sekarang gue refleksikan lagi, gue pun menemukan gitu bahwa kok naif banget ya di dunia ini. Lu itu malah cari kesenangan dan kenyamanan gitu. Kayak yang gue bilang tadi, bayi aja baru lahir itu dia nangis loh. Dia tidak lahir dengan kesenangan gitu. Dan sama juga dengan hal-hal lain di dunia ini, masalah itu pasti akan selalu datang gitu. Coba lu sebutkan satu orang yang hidup tanpa masalah. Nggak ada pasti. Semua orang pasti punya masalahnya masing-masing. Kalau mereka sampai di titik mereka nggak punya masalah, mereka akan bikin masalahnya sendiri. Nah itulah manusia, itu uniknya manusia. Karena kita tuh sebenarnya problem solver kan. Kita tuh butuh loh masalah buat hidup. Kita butuh loh stres ini gitu loh. Itu yang makanya gue nggak setuju sama orang yang bilang, oh hidup itu cari senang aja, hidup itu cari nyaman aja. Karena tanpa stres, tanpa masalah, ya lu simply nggak hidup gitu kan. Makanya di dunia ini bukan tempat buat fokus cari kesenangan dan kenyamanan menurut gue. Tapi gue ketemu satu jawaban yang lebih works di hidup gue pada saat ini. Dan gue nggak maksa kalian juga, cuman gue sharing aja gitu ya. Apa sih jawaban yang lebih works itu? Jawaban yang lebih works adalah pertumbuhan. Kenapa? Kayak gini, gue pada saat itu umur 14-15 tahun, gue akhirnya cari cara lain. Karena gue udah coba cari kenyamanan, cari kesenangan, gue malah hidupnya nggak jelas. Akhirnya gue coba cari cara lain. Gue kayaknya akhirnya menerima bahwa oh kayaknya apa yang environment ini katakan, yaitu mencari kenyamanan dan kesenangan, itu kayaknya hal yang salah deh. Kayaknya itu nggak bisa diterapkan di hidup gue gitu kan. Nah ini gue sharing aja ke kalian.
Kalian boleh apply, kalian juga kalau pengen tetap kejar kesenangan dan kenyamanan ya suka-suka lu juga. Nah, pada saat itu akhirnya gue coba take care hidup gue. Gue coba hidup dengan lebih baik lagi. Artinya apa? Gue coba lebih sayang ke diri gue sendiri. Sayang ke diri sendiri ini bukan yang berarti menerima diri gue apa adanya. Oh, gue gendut, ya udah gue gendut aja, kan gue sayang diri gue sendiri. Enggak. Tapi lebih ke kalau lu sayang sama diri lu sendiri, lu harusnya cukup pintar untuk bisa merawat tubuh lu, menjaga kesehatan tubuh lu, punya respect terhadap diri lu sendiri, nggak mau diinjak-injak orang. Itu sayang dengan diri sendiri, itu esensinya itu. Terus gue juga berusaha untuk lebih produktif lagi. Gue berusaha untuk, oh di hidup ini kita harus punya objektif dan goals gitu. Dan dari situ gue menemukan rasa bahagia yang sesungguhnya, yang mungkin rasanya itu bisa long term dan jauh lebih bermakna daripada rasa bahagia short term yang gue kejar dulu gitu. Akhirnya gue pun merasakan ya, wah ternyata ini loh, true happiness tuh ini. True happiness itu came from progress. Yaitu ketika kita mengejar sesuatu, sempet jatuh dulu, ada susahnya, ada nggak enaknya. Setelah itu, setelah jalan yang panjang jatuh bangun ini, lu dapat sesuatu itu kebahagiaan yang sebenarnya itu adalah itu. Bukan kebahagiaan yang short term kayak yang Arkana umur 14-15 tahun kejar kemarin. Nah, makanya gue bilang jawabannya ada satu, yaitu pertumbuhan. Yang kalau kita translate ya istilahnya self improvement. Self improvement itu adalah satu-satunya cara hidup yang enak gitu loh. Mungkin emang banyak gak enaknya banyak, tapi begitu lu dapat apa yang lu mau dengan effort lu sendiri, dengan kerja keras lu sendiri, akhirnya jadi enak gitu. Dan dengan begitu, gue akhirnya ambil kesimpulan bahwa banyak orang di luar sana itu bilang kalau oke, mereka mau kejar kesenangan, mereka mau kejar kenyamanan. Tapi seharusnya fokus kita bukan di situ. Seharusnya fokus kita bukan di mengejar kenyamanan, bukan di mengejar kesenangan, tapi fokus kita di mengejar pertumbuhan. Karena gimana pun juga, apapun yang terjadi sama hidup kita nih, mau ada masalah A, masalah B sampai Z, kalaupun kita tetap aim buat bertumbuh, masalah itu akan kelar dan kita akan tetap live life to the fullest. Makanya gue percaya bahwa self improvement itu sangat penting. Dari lu umur 0 sampai lu mati nanti, yang lo lakukan di hidup ini ya harus improve. Gue percaya kalau self improvement ini adalah fase selamanya dalam hidup. Jadi itu tadi adalah refleksi gue selama seminggu terakhir ini. Gue seminggu terakhir ini agak tone down dikit karena kuliah juga libur. Gue spend time sama family gue. Gue track back lagi apa yang udah gue kerjakan. Gue refleksi lagi apa yang bisa ditingkatkan nanti begitu udah masuk hari produktif lagi. Dan mungkin itu aja dari gue. Have a blessed day.